Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifullah dari kelas R4R dengan NPM 202143501612. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang normalisasi. Yang pertama, pengertian normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik, tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity bisa dihilangkan. Atau pengertian singkatnya, normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Normalisasi database terdiri dari banyak bentuk. Dalam ilmu basis data, ada setidaknya 9 bentuk normalisasi yang ada, yaitu first NF, second NF, third NF, EKNF, BCNF, fourth NF, fifth NF, DKNF, dan sixth NF. Selanjutnya, tujuan normalisasi. Tujuan utama normalisasi database adalah untuk mengurangi bahkan menghilangkan redundansi data atau pengulangan data. Berikutnya adalah untuk memastikan data yang ada berada di tabel yang tepat. Ketika ada suatu basis data yang belum dilakukan normalisasi, terdapat beberapa kemungkinan yang bisa berakhir merugikan dari keseluruhan sistem itu sendiri. Lalu apa saja kemungkinan tersebut? Hal itu diantaranya, yang pertama, ada insert anomali. Insert anomali adalah sebuah kemungkinan di mana terciptanya kondisi dari basis data yang tidak bisa dimasukkan beberapa jenis data secara langsung oleh sang pengembang. Yang kedua, ada delete anomali. Delete anomali yaitu kondisi di mana terjadinya penghapusan suatu data yang tidak sesuai harapan. Dengan kata lain, bisa saja data yang tidak ingin kalian hapus menjadi ikut terhapus. Yang ketiga, ada update anomali. Update anomali yaitu suatu kemungkinan terjadinya kondisi perubahan data yang tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Misalnya, ketika kalian ingin mengubah dari suatu data, malah menimbulkan efek basis data yang tidak konsisten dan perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang kalian perintahkan. Selanjutnya, ada tahapan normalisasi. Membicarakan mengenai tahapan normalisasi database, ada beberapa tahapan yang penting untuk diketahui, sebab kalian yang ingin melakukannya juga harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan begitu, hasil yang kalian dapatkan pastilah lebih maksimal. Tahapan tersebut antara lain, yang pertama, tidak normal atau anormalis. Tahapan satu ini, berbagai data yang ada masih dalam bentuk kumpulan data yang masih belum mengikuti suatu format tertentu. Hal itu karena masih belum berupa keharusan yang membuatnya masih memiliki bentuk tidak normal. Dalam tahapan ini, tentu saja terdapat pengulangan data yang akan menjadi suatu masalah ketika dilakukan suatu manipulasi dari berbagai data yang ada. Yang kedua, ada first normal form. Pada tahapan ini, data yang ada akan mulai dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, supaya bisa mengatasi anomali yang sedang terjadi. Tahapan ini juga memiliki fungsi, yaitu yang pertama, membuat berbagai duplikasi yang terjadi dalam kolom serta tabel yang sama menjadi menghilang. Yang kedua, membuat beberapa tabel yang terpisah dari masing-masing kelompok data yang ada, serta setiap barisnya akan diidentifikasi menggunakan kolom yang unik.
Yang ketiga, ada second normal form. Tahapan ini akan mulai dilakukannya dekomposisi tabel dan mulai mencari kunci primer dari setiap tabel yang ada atau tersedia. Yang keempat, ada third normal form. Tahapan ini melakukan normalisasi database berikutnya. Tahapan di mana data yang ada tidak lagi diperkenankan untuk memiliki atribut dari field lain, dan hanya boleh dari kunci primernya saja. Kalau ada data yang masih bergantung pada field selain dari primary key, maka data tersebut harus dipisahkan dan dipindah ke dalam tabel yang baru. Yang kelima, ada BCNF atau Boise Code Normal Form. Tahapan normalisasi basis data yang masih memiliki hubungan erat dengan bentuk dalam tahapan TORNF sebelumnya. Mengapa tahapan satu ini diperlukan apabila masih memiliki kaitan dan hubungan yang erat dalam tahap sebelumnya? Karena dalam tahapan normalisasi database satu ini, semua anomali atau gangguan yang sebelumnya tidak bisa diatasi dalam tahap normal form akan diatasi dalam tahap yang satu ini. Tahapan ini juga tidak wajib digunakan dalam semua tabel data yang ada. Yang keenam, ada fifth normal form. Tahapan yang dilakukan demi mengatasi suatu kondisi di mana terjadinya join dependent yang mengakibatkan pemecahan relasi menjadi dua bagian. Selanjutnya, pentingnya normalisasi. Suatu rancangan database disebut buruk jika yang pertama, tidak mampu untuk menghasilkan suatu informasi tertentu. Yang kedua, informasi yang menghilang. Yang ketiga, ada beberapa tempat yang terdapat hasil dari data yang sama. Yang keempat, terjadinya pengulangan data atau redundansi serta data yang terduplikasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.